Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirajuddin dari Satuan Pendidikan SMK Lemuria Kudus, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan program studi Desain dan Produk Kreatif Kria Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini akan melaksanakan kegiatan praktek dengan judul finishing menggunakan tag oil pada produk kayu. Selamat menyaksikan. Kegiatan pembelajaran pada hari ini sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Yusuf. Dekat, hebat, hebat. Jam kalian mulia, bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, pada pertemuan kali ini saya senang sekali karena kita masih dipertemukan ya dalam keadaan sehat. Walaupun beberapa teman ini ada yang izin ya tadi ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita selalu menjaga kesehatan di masa cuaca yang kurang baik seperti ini ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi ini tadi kita sudah berdoa dan yel. Bapak harap kalian selalu bersemangat ya. Nah, karena dengan semangat ini nanti kegiatan praktek akan menjadi lebih baik. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen satu persatu ya. Harapannya semuanya bisa masuk, bisa mengikuti kegiatan ini. Baik, yang pertama adalah Ahmad Jaya Kusuma. Oke. Yang kedua Aunisa Naila Safitri. Selanjutnya yang ketiga Ella Sofa. Absen ya. Oh yang kemarin isinya sakit seperti itu. Selanjutnya Endra Setiawan. Hadir. Selanjutnya Pak Rizal Hadir. Kita mulai materi hari ini ya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa nanti materinya cukup singkat dan mudah dilaksanakan kalian karena sekali lagi ini menggunakan bahan yang sederhana dan juga advance. Oke, kita mulai. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini yang perlu kalian ketahui. Jadi apa sih Pak nanti yang kita harapkan dari materi ini? Jadi saya berharap kalian mampu menerapkan proses finishing produk kria kayu dengan bahan tag oil ya. Jadi mampu menerapkan, harusnya mampu karena apa ini kan cukup mudah ya. Mohon maaf ini misal anak-anak aja bisa nanti. Yang penting nanti feel-nya atau apa ya? Kira-kira ini sudah sesuai apa belum sih? Nah, itu nanti yang perlu. Selanjutnya adalah melakukan proses finishing produk kria kayu dengan bahan tag oil. Setelah mampu menerapkan, kalian mampu melakukan. Jadi mampu melakukan dengan baik dan benar proses finishing tag oil. Oke?
Terus indikatornya apa Pak ini Pak? Harapannya Pak Sirat itu kalian bisa menjelaskan tentang finishing produk pria kayu dengan tech oil, menjelaskan tahapan proses finishing dengan bahan tech oil, mengimplementasikan formula dengan campuran bahan finishing oil dan melaksanakan prosesnya. Kira-kira ada nggak yang tahu tech oil itu apa? Nah, Oke, nanti silakan. mungkin bahan finishing yang bahan apa? Minyak. Minyak ya? Oke. Betul sekali, bahan minyak karena ada oil. Oil itu minyak ya. Ini adalah peserta ini dapat menjelaskan tentang finishing produk kayu berbahan oil dengan benar. Setelah materi ini Bapak berharap kalian bisa menjelaskan tech oil itu apa. Tadi sudah sempat disampaikan Nabil karena ada kata oilnya berarti minyak Pak. Betul sekali. Sesederhana itu ya. Jadi nanti diingat-ingat aja kalau tech oil itu berarti bahan finishing kayu berbahan minyak. Itu yang paling sederhana. Oke. Selanjutnya peserta ini dapat menjelaskan tahapan proses finishing produk pria kayu bahan tech oil dengan lengkap. Jadi selain tahu ini bahannya, nanti tahu alat-alatnya, tahu aplikasinya. Selanjutnya peserta ini dapat mengimplementasikan formula dengan campuran bahan finishing tech oil dan minyak. Oke, campuran bahan dari finishing itu macam-macam ya, ada bahan alami dan juga bahan kimia. Nah, kira-kira kalau tech oil ini bahan alami atau kimia? Coba ngomong. Ya, alami. Oke, bahan alami. Kenapa? Karena terbuat memang dari minyak ya. Minyak ekstrak minyak yang fungsi dan keunggulannya apa Pak untuk finishing tech oil? Pertama, cat kayu berbahan dasar minyak ramah lingkungan. Ya, pasti ramah lingkungan. Beda dengan cat berbahan solvent atau thinner itu baunya luar biasa. Tentunya itu akan mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi lingkungan. Jadi kalau yang berbahan minyak ini lebih ramah lingkungan. Kedua, cepat kering. Ya, karena apa? Cuma 1-2 lapis. Kita tidak perlu membuat lapisan-lapisan lebih banyak sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk mengeringkan. Ketiga, tahan cuaca dan jamu. Kenapa? Karena berbahan alami. Jadi lebih tahan cuaca dan jamu. Kemudian mudah diaplikasikan dengan kain dan kuas, jadi tidak perlu spray. Justru kalau ini pakai spray nanti boros. Ya, ini aplikasinya cukup pakai kain dan kuas. Selanjutnya hasil yang halus yang dapat mengekspos keindahan serat kayu. Nah ini karena natural, transparan, dia mampu mengekspos keindahan kayu. Jadi serat kayu yang materi kita sebelumnya kan itu menggunakan sama ya, menggunakan bahan alami, yaitu menggunakan bahan water base. Yusuf kira-kira tahu bahan water base? Apa? Ya, silakan dijawab. Air. Bahan air. Nah, jadi campurannya adalah air. Betul yang dikatakan Yusuf, campurannya adalah air. Kalau boleh tahu berapa perbandingannya Yusuf? 1:2. Oke, benar sekali. Jadi untuk perbandingan bahan di water base itu sebenarnya bisa menyesuaikan kebutuhan. Jadi tergantung produk yang di finishing. Kalau pengennya lebih gelap, ya udah campuran airnya dikasih lebih sedikit. Tapi kalau pengen lebih terang, bisa dikasih air lebih banyak. Itu bisa dipahami yang materi sebelumnya ya. Jadi biar tidak lupa, karena nanti setiap materi akan saling berkaitan. Jadi jangan lupa seperti praktek kita sebelumnya, setelah diampas itu dibersihkan. Kemarin ada itu yang habis ngampas tidak dibersihkan langsung ditimpa pakai kuas atau pakai bahan finishing. Jadinya apa? Kotoran bekas ampasan itu ikut tercampur dengan bahan finishing, akhirnya merubah warna. Siapkan media aplikasinya sudah diampas sebelumnya menggunakan kain pecah bersih sebagai alat pengoles oil. Nah, jadi alat kita hanya nanti kain, ya, sesimpel itu. Karena apa? Memang tidak boleh banyak-banyak menggunakan alat, karena dia hanya cukup dioles. Oke. Selanjutnya ambil secukupnya cairan tech oil, kemudian oleskan secara merata di permukaan kayu, ulangi beberapa kali hingga semua permukaan pori-pori kayu tercukupi. Jadi oles. Nah, Pak itu kok beda Pak gambarnya sama yang ini? Jadi tech oil itu macam-macam ya. Ada yang bersifat cair, ada yang pasta seperti ini. Kalau pasta itu kecenderungan kayak lilin. Nah,
Nah, kita pakainya nanti yang cair. Cairnya pun agak sedikit kental, jadi nanti mudah diaplikasikan. Nah, untuk memperoleh hasil yang maksimal, ulangi proses pengolesan sampai warna yang diinginkan. Kemudian hasil pengolesan dikeringkan atau diangin-angin sehingga semua bahan terserap kering. Jadi dioles-oleskan. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Oke, Indra silakan. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Indra. Bahaya enggak Pak di tangan? Karena kan tadi cuma pakai kuas pakai kain gitu ya, Indra ya. Nah, sekali lagi karena ini berbahan alami itu tidak berbahaya. Itu mirip kalian kayak megang minyak goreng di dapur ibu kalian lah gitu ya. Jadi tidak berbahaya. Jadi jangan khawatir. Nanti setelah aplikasi kalian cuci saja dengan sabun itu selesai. Oke, jelas tidak? Oke, tepuk tangan tuh aja. Pertanyaan yang bagus. Saya itu juga bagus loh, ya kan? Nah, kalau demikian berarti kita harus tahu bahan finishing yang natural agar apa? Keindahan suara kayu itu tetap kelihatan. Nah, kalau alaminya ini tetap kelihatan. Oke? Nah, makanya di sini Bapak memberikan materi tentang bahan finishing tag oil. Karena apa ini? Tidak akan merubah warna maupun serat kayu. Dia hanya memberikan lapisan agar kayu itu kecenderungannya lebih mengkilap dan tahan lama, tidak berjamur. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi sekali lagi tidak semua bahan finishing itu sesuai dengan bahan kayu yang kita pakai. Jadi dilihat kalau seratnya bagus, kok kita tutupi ya iman-iman. Contoh ya seratnya bagus nih. Tapi saya pengen dicat hitam tertutup kayak gitu kan ya iman-iman juga kan. Jadi makanya dilihat juga kayu dan kebutuhannya seperti itu ya, paham ya? Coba saya simpulkan dari materi ini. Jadi sekali lagi tag oil ini adalah bisa dikatakan bahan finishing dengan aplikasi paling mudah, paling simpel dan tidak membutuhkan bahan penunjang yang banyak. Nah, keunggulannya ini selain simpel tadi juga dia mampu memperlihatkan serat kayunya, keindahan serat kayunya sehingga produknya itu lebih eksotis, lebih bagus. Oke. Nah, selain itu juga tahan terhadap cuaca dan lebih tahan lama. Dan kalau kita lihat ini semuanya menggunakan bahan oil. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri dan selanjutnya kita akan praktek. Kalau tidak ada, nanti saya akan mengingatkan kalian untuk persiapan praktek. Pertama adalah safety ya, sesuai yang ada di website kalian, safety first. Jadi nanti untuk praktek kita cukup menggunakan masker saja, untuk sarung tangan kita dulu. Oke? Semuanya sudah saya sediakan masker, nanti bisa dipakai saat kegiatan. Oke, saya kira itu. Sebagai pertanyaan, kalau tidak ada kita mulai. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan memperkenalkan atau menjelaskan satu persatu alat dan bahan yang digunakan ya. Baik, dari yang pertama adalah kita akan mempersiapkan bahan bakunya ya, bahan baku. Bahan bakunya tentunya kayu. Oke. Kayu ya. Kayu apa ini Pak? Oke, kayu pinus. Bagus. Jadi kalian sudah harus tahu karakter masing-masing kayu. Karakter kayu kan bisa dilihat dari serat sama daunnya. Nah, kalau daunnya kalau misalkan ada serat kayu yang mirip-mirip daunnya tidak akan bohong. Ya, jadi pertama yang kita siapkan adalah kayu pinus. Kenapa pinus Pak? Nah, pinus itu diam-diam ya, itu punya serat yang bagus, unik kayak gitu. Nanti kita buktikan saat aplikasi dengan tag oil, dia akan muncul. Nah, ini bahan bakunya kita menggunakan bahan kayu pinus. Nah, nanti biar ada perbedaan mana yang sudah di finishing dan tidak, nanti kita berikan solasi atau solatif ya. Kita blok mana yang di aplikasi mana tidak. Biar nanti kalian tahu, oh kalau di aplikasi seperti ini, kalau tidak seperti ini. Biar tahu bedanya. Oke? Selanjutnya adalah bahan tag oil itu sendiri, ya. Bahan tag oil itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita
sampaikan adalah baunya itu cukup menyengat sebenarnya. Tapi menyengatnya itu menyengat mirip-mirip kayak pohon pinus. Jadi menyengatnya itu alami. Selanjutnya ada amplas. Nah, kita nanti pakai amplas 400 ya, karena ini permukaannya halus, dia masuk mesin liner, jadi nanti kita langsung ampas halus, setelah itu diaplikasikan. Oke. Nah, ada kuas sebenarnya untuk penunjang, tapi karena ini nanti kita hanya pakai kain bel atau kain perca, kita nanti cukup banyak. Terakhir adalah solasi atau solatif untuk membedakan saat pengerjaan finishing. Oke, saya kira itu. Nah, sebelum saya bagikan bahannya, Pak Sirot akan mempraktekkan dulu satu ya. Nah, sekarang semuanya bisa ke depan melihat proses Pak Sirot memberikan contoh. Setelah itu nanti kalian baru praktek. Silakan ke depan. Halo Pak, sebelum kita mulai ya, tadi sudah saya perkenalkan untuk alat dan bahannya, alat penunjangnya juga. Jadi sekarang Pak Sirot akan mempraktekkan dulu. Jadi setelah itu kalian bisa melanjutkan untuk praktek mandiri. Oke, seperti itu ya. Jadi pertama-tama seperti biasa yang perlu kita siapkan adalah apa ini? Masker. Ini untuk agar kita terhindar dari banyak mulai kayu ke muka. Nah, terus sesuai yang disampaikan di materi tadi, setelah diampas kita perlu yang namanya membersihkan ya. Bisa pakai kuas atau pakai kain. Nah, bisa kita mulai ampas lagi. Ya, setelah itu kita akan memberikan namanya solasi. Solasi ini nanti untuk memudahkan mana yang sudah di finishing, mana yang separuh ya, setengah-setengah. Usahakan benar-benar rapat, tidak bocor ya. Oke, setelah itu, nah ini kita tuangkan buka oilnya atau tap oilnya ke cup. Nah ini kayak madu ya. Nah dia minyak tapi agak kental gitu ya. Nah aplikasinya sesuai yang saya sampaikan tadi, cukup mudah. Ini mungkin nanti dipotong-potong aja ya kalau besar. Nah, kita lipat, kita singkirkan dulu jangan kelihatan perbedaannya. Kita lipat kain ini dengan serapi mungkin, jangan asal ya, karena nanti kalau asal juga hasilnya. Nah, kita tinggal ambil aja ini. Nah, sesuai kebutuhan ya, relatif. Kalau memang pengen hasilnya lebih bagus, nanti kita bisa ulang. Ingat, tidak ada campuran apapun, hanya memakai bahan ini saja. Nah, kita bisa gosok sampai benar-benar masuk ke pori-pori. Nanti akan ada bedanya. Sambil digosok ya, tidak sekedar diusapkan tapi sambil digosok. Nah, bisa dilihat mulai ada serat-serat kayu yang naik. Nah, nanti kita bisa ampas, terus selanjutnya kita aplikasikan untuk kedua atau ketiga kalinya. Hasilnya akan semakin kelihatan.
nanti ada perbedaan antara yang step pertama mulai dari bahan bakunya, terus step pertama terus kedua. Tidak usah langsung diaplikasikan aja. Cek. Tiap layer isolasi dan mempresentasikannya. Nanti yang dirasakan apa atau perbedaannya apa sih, nanti kalian mempresentasikan hasil dari finishing technology ini. Itu ya. Coba kita cewek nih untuk maju, silakan mau Nisa untuk maju ke depan. Pertama silakan dilepaskan untuk isolasi pertama dan keduanya. Dari atas dulu. Ya. Nah itu untuk lapisan yang selanjutnya dilepas lagi. Oke, sekarang sambil ditunjukkan ke teman-teman ya. Nah sekarang Pak Sirot mau tanya, pertanyaannya sama dengan Nabil tadi. Untuk aplikasi menurut Aunisa gimana? Ya, untuk pertama aplikasinya menurut kamu cukup mudah apa sulit? Mudah ya. Terus untuk aplikasi kedua? Seperti mengkilap. Mengkilap, terus? Yang ketiga terlihat. Mengkilap sekali ya. Gitu. Jadi ya sama juga pinjam kita. Nah jadi kalau saya lihat ini tergantung banyak sedikitnya kalian mengaplikasi tag oil. Kalau punya Aunisa ini kayaknya banyak banget ya, tapi dia kayak terkesan akhirnya tebel banget, tapi ya serat kayu, keindahan serat kayu tetap tampak itu. Jadi kesimpulannya bisa ya selanjutnya untuk mengaplikasikannya ya. Oke sip. Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Kalau tidak, oke, tepuk tangan untuk Aunisa. Baik, saya kira cukup ya untuk kegiatan praktek kita aplikasi finishing tag oil. Jadi saya rasa dan saya yakin kalian semuanya pasti bisa mengaplikasikan. Saya sampaikan di materi tadi. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang finishing tag oil? Sekarang coba Andin, apa yang kamu ketahui tentang finishing tag oil dari materi tadi? Finishing yang berbahan apa atau apa gitu? Finishing yang berbahan minyak. Terus untuk aplikasinya gimana? Udah ya? Oke, cukup mudah. Baik. Selanjutnya proses ini sudah kita lakukan. Kira-kira tadi bahannya apa saja? Habib, bahan yang diperlukan kayu, oke. Selatil, oke. Kain dan bahan itu sendiri ya. Jadi bahannya cukup sederhana ya dan mudah didapat. Baik, selanjutnya kelebihannya apa nih untuk finishing tag oil? Untuk Jupri bisa menjawab kelebihannya? Kelebihan dari
Mengkilap, oke bagus. Terus Beda jauh sama. oke, terus cepat kering ya Mas ya. Sama apa ini seratnya jadi kelihatan bagus ya. Oke. Baik, saya kira itu aplikasinya sudah mudah ya. Saya yakin kalian pasti bisa dengan bahan dan alat penunjang yang sederhana. Nah, harapan saya pada pertemuan-pertemuan berikutnya ketika finishing ini kita aplikasikan ke dalam produk, semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Oke? Baik. Saya kira itu pertemuan pada hari ini. Sekali lagi ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum mengakhiri kegiatan ini, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengakhiri kegiatan yang pada hari ini, doa mulai. Cekak. 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 Mulia. Bisa, pasti bisa.